wa ta'ala. Hari ini kita di bawah langit yang sama, langit yang menaungi jamaah haji, langit yang menaungi langit itu jua yang menaungi kita semua dengan gema takbir Allahu Akbar berkumandang. Izinkan saya bertanya pada kita semuanya, pada hati kita masing-masing, siapa yang subuh tadi memejamkan mata dalam sujud atau tengadah kedua tangan kita, menyebut nama seseorang yang sudah lama tidak disentuh tangannya, orang yang sudah lama tidak dicium keningnya, orang yang sudah lama tidak direngkuh tubuhnya. Siapa yang hari ini mengawali hari raya Idul Adha-nya, tapi di dalam dadanya ada ruang kosong bernama rindu pada bapak dan rindu pada ibu. Hari hewan kurban yang disembelih dan daging yang kita bagi hari ini adalah tentang penyembelihan ego. Dan ego yang paling besar yang sering tidak kita sadari adalah merasa paling benar di hadapan orang tua. Atau sebaliknya, sebagai orang tua, sebagai bapak dan sebagai mama, kadang-kadang kita merasa paling berjasa di hadapan anak-anak kita tercinta. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang perintah yang berlangsung disandingkan dengan perintah, diletakkan sejajar dengan perintah beriman dan bertauhid kepada Allah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah isyarat agung bahwa berbakti kepada orang tua adalah menapaki jalan menuju Allah, dan durhaka kepada mereka adalah jalan untuk menjauh dari Allah. Ini bukan sekadar etika sosial, bukan sekadar tata krama, bukan sekadar sopan santun. Mungkin kita merasa sudah menjadi anak yang baik. Mungkin kita yang sudah dewasa sudah merasa bisa mengirimkan uang untuk orang tua, sudah bisa memberikan sesuatu untuk bapak mama, atau sudah mungkin menghadiahkan umroh dan haji untuk mereka. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah hati kita ini benar-benar lembut di hadapan mereka? Pernahkah kata-kata kita seteduh mentari pagi dikala berbicara dengan mereka? Atau justru setajam belati yang menghujam saat kita merasa lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih modern, lebih hebat daripada bapak dan mama kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang dijamin surga, memberikan peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rogima anfu, thumma rogima anfu, thumma rogima anfu. Qila, ma ya Rasulullah? Qal, man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, kedua bapak mamanya, atau salah satunya dalam usia lanjut, lalu ia tidak masuk surga karena tidak berbakti dan memuliakan bapak dan mamanya. 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan celaka. 3 kali. Ini bukan sekadar peringatan biasa. Ini adalah jerit nubuah yang merobek kesombongan kita. Bayangkan orang tua yang telah membuka pintu dunia untuk kita, yang tubuhnya dulu menjadi perisai bagi kita dari dinginnya malam, yang punggungnya membungkuk karena membanting tulang untuk kita, justru menjadi pintu surga yang paling dekat, yang ternyata pintu yang paling dekat itu tidak mampu kita memasukinya. Betapa ruginya kita, betapa celakanya kita. Ada sebuah ungkapan yang menusuk kalbu, malam yazuk ta'mal khidmati liwalidahi lam yazuk halawatil ibadah. Barang siapa yang belum merasakan nikmatnya melayani orang tua, maka ia belum merasakan manisnya ibadah. Mengapa? Karena melayani mereka adalah ibadah yang paling konkret, yang paling terasa, yang paling menguji keikhlasan. Sholat kita bisa dikodok, bisa diulangi. Puasa kita bisa dikodok ketika tertinggal. Tapi membungkuk, membasuh kaki ibu yang sudah rentah, memijit punggung bapak yang telah membungkuk, menelan ludah pahit saat mereka cerewet tidak karuan. Itulah madrasah ruhani yang sesungguhnya. Itulah khalwat yang paling sunyi. Itulah jalan suluk yang hanya disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun dengarlah hari ini dengan
rangkaian Idul Adha dan tema-tema kurban. Tidak ada pengorbanan tanpa ketulusan. Kejujuran dan ketulusan ini bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk kita para orang tua. Selama ini kita begitu sering mendengar tentang anak durhaka, bergema ceramah tentang ancaman bagi anak yang membentak, yang melawan, dan yang mengabaikan orang tuanya. Tapi sudahkah kita bertanya dengan nurani yang paling bening, adakah istilah orang tua yang durhaka? Ada kisah tentang seorang ayah yang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an soal anaknya yang durhaka. Pria itu mendatangi Umar bin Khattab untuk mengadukan ihwal kedurhakaan anaknya. Lalu Sayyidina Umar mendatangkan anak yang disebut ayahnya telah durhaka dengan maksud untuk menegur, menceritakan kedurhakaannya terhadap ayahnya itu dan kelalaiannya untuk memenuhi hak-hak orang tuanya. Lantas anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan oleh ayahnya?" Lalu Umar bin Khattab berkata, "Tentu nak." Anak itu bertanya, "Apakah itu wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Umar menjawab, "Memilihkan ibu untuk anak-anak kita, memberikan nama yang baik kepadanya, dan mengajarkan Al-Quran atau agama kepadanya." Lalu anak itu berkata lagi, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku belum pernah melakukan satupun di antara tiga itu. Ibuku seorang bangsa Ethiopia dari keturunan yang beragama Majusi. Ayahku telah memberikan nama Jual atau artinya kumbang kelapa kepadaku, dan belum pernah juga mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran untukku." Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada pria yang ayah dari anak tersebut dan berkata, "Engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan anakmu telah durhaka kepadamu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakai kamu, dan engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Kisah ini termuat dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin tidak ada dalam fikih, tapi dalam Samudra Hikmah ada yang disebut kedurhakaan yang tersembunyi, yakni ketika orang tua dengan sadar atau tidak sadar menjadi penyebab anaknya tersesat, menjadi penyebab anaknya tidak mengenal Al-Quran, menjadi penyebab anaknya tidak mengenal Rasulullah dan syariat agama ini, menjadi penghalang anaknya untuk mengenal Allah, menjadi fitnah terbesar bagi fitrah suci yang dititipkan di rahim mereka. Tidak menghantarkan anak untuk belajar agama dengan baik adalah bentuk nyata kedurhakaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Allah telah memberikan peringatan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu adalah perhatian yang begitu mesra dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan untuk kita yang sudah beriman. Artinya keimanan kita dipertaruhkan pada bagaimana kita menjaga keluarga kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita. Berapa banyak orang tua yang sibuk membangun istana dunia untuk anak-anaknya, tapi lupa membangun benteng tauhid di hatinya. Aktsaru ma yadkhulul waladun nara bisababi ihmali abawai wa tarkihima ta'dibatu wa ta'limahu umur dinihi. Sebagian besar anak yang masuk neraka adalah disebabkan oleh kelalaian kedua orang tuanya dan meninggalkan kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan perkara agama kepada anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam momentum Idul Adha ini, kita juga perlu melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim, sang Khalilullah, tidak sekedar memerintahkan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan sewenang-wenang. Ia bertanya, ia mendialogkan, ia membangun kesadaran. Fandur maza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu nak. Disitulah Nabiullah Ibrahim mengajarkan kita, para orang tua, untuk tidak sekedar semena-mena kepada anak-anak kita, tidak sekedar memerintah, melarang dan menghakimi, tetapi ajaklah mereka berpikir, berdialog,
dan tumbuh dalam kesadaran iman dan ketakwaan. Bukan karena ragu kepada perintah Allah, melainkan karena ingin membangun kepasrahan yang berlandaskan dengan kesadaran. Begitu juga anaknya. Jawaban dari Nabiullah Ismail alaihissalam adalah jawaban seorang anak yang terdidik dalam pelukan tauhid yang kokoh, yang dibesarkan oleh doa dan keteladanan orang tuanya, dibentuk oleh adab dan akhlak yang mulia, bukan oleh jet-jet, sosmed maupun materi. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah, Nabiullah Ismail tidak akan pernah menentang. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak pernah membangkang. Ia justru menunjukkan sikap yang tunduk dan berkata dengan terang, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dicintai Allah, hari ini kita semua patut merenung, baik kita menjadi seorang anak maupun menjadi seorang orang tua. Kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka, tapi kita juga jangan sampai menjadi orang yang tua yang durhaka. Setua-tuanya kita masihlah tetap menjadi anak di hadapan orang tua kita masing-masing. Entah orang tua kita sudah masih hidup ataupun sudah meninggal. Entah orang tua kita masih tinggal bersama kita atau tidak lagi kita bersamanya karena kita sudah berbeda kehidupan. Tapi sampai kapanpun bapak kita tidak akan tergantikan, mama kita juga tidak tergantikan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Hari ini, di hari raya kurban ini, mari kita sembelih ego kita. Bagi yang masih memiliki orang tua, sembelihlah gengsimu, sembelihlah kesombonganmu, sembelihlah alasan-alasan sibukmu. Telanlah ludah pahit saat mereka mulai pikun dan cerewet. Itulah kurbanmu yang paling mahal di sisi Allah. Jangan sampai kita menyesal ketika tubuh mereka telah menjadi tanah dan kita hanya bisa memeluk nisan. Satu orang mama, satu orang bapak kadang-kadang bisa membahagiakan 10 orang anak, tapi kadang-kadang 10 orang anak bersaudara tidak mampu membahagiakan mama dan bapaknya. Bagi para orang tua, sembelihlah ambisimu yang zalim terhadap anak-anakmu. Sembelihlah sikap pilih kasihmu dengan anak-anakmu, dengan saudaranya. Sembelihlah lisanmu yang sering melukai hati-hati anak-anak kita. Mereka adalah mutiara yang dititipkan Allah. Dirilah mereka dengan cinta, karena kelak anak bukan hanya menjadi amal jariah, tapi bisa jadi menjadi saksi yang akan menuntut kita di hadapan Allah. Karena mereka adalah titipan yang bisa jadi pulang ke akhirat membawa luka dan kelalaian orang tuanya. Jadikanlah mereka investasi akhirat terbaik kita, yang salah satu jalan utamanya adalah mendidik anak-anak kita dengan agama yang baik di pondok-pondok pesantren. Terakhir, dalam khutbah yang singkat ini, kita mengingatkan kita semua dengan berbagai limpahan daging, makanan, coto, konro, topak, burasa dan sebagainya. Ingatlah, di Gaza sana ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Jangan kita makan berlebih, jangan kita makan terlalu banyak. Jangan sampai justru makanan yang banyak membuat kita lalai. Jangan kita serakah untuk mengumpulkan daging. Momen kurban itu momen berbagi, bukan untuk mengumpulkan banyak daging di kulkas yang sampai tahun depan belum habis-habis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fausikum wa nafsi bitaqallahu azza wa jal wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wardu Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir sahabatis sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al aidana hadza sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wajidna fihi tuma'minatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa'iduhu alaina bil khairi wa rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ansurna ya khairul nasirin, Allahumma aftah lana ya khairul fatihin, Allahumma ighfir lana ya khairul ghafirin, Allahumma arhamna ya khairul rahimin, Allahumma arzuqna ya khairul razikin, Allahumma hafidna ya khairul hafizin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'atin fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'atin fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'atin fi kulli makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi hari yang cerah ini, ya Allah, cerahkanlah hati kami, ya Allah. Angkatlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Terlebih dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa-dosa kami kepada bapak mama kami, ya Allah. Angkatlah semuanya sebelum kami beranjak dari tempat duduk kami, ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami bersama langkah-langkah kami pulang ke rumah kami. Pulang dengan hati yang bersih, pulang dengan ketaatan yang berlebih, pulang dengan ketakwaan yang bertambah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah bapak mama kami, ya Allah, yang masih hidup, ya Allah. Berikan kekuatan, ya Allah, berikan ketaatan, ya Allah, berikan ketakwaan dan limpahan iman sampai akhir hayatnya, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah ya Rabb, kami senantiasa menjadi anak yang berbakti di hadapan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkanlah ya Allah, kami bisa membahagiakan mereka di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami, sayangi mereka, ya Allah, cintai mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ya Rabb setiap amal ibadah kami menjadi amal ibadah yang mengalir pahalanya untuk bapak mama kami, ya Allah, untuk abi umi kami, ya Allah, untuk ayah bunda kami, ya Rabb. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ya Rabb. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Jangan engkau siksa orang tua kami yang sudah meninggal karena dosa anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua kami menjadi taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, kelak jika engkau panggil kami kembali, ya Allah, izinkanlah ya Rabb kami bisa menyusul dan berjumpa kembali dengan orang tua kami, berkumpul dengan ayah kami, berkumpul dengan ibu kami, kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, di surga yang tertinggi, di surga yang terindah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aidun sa'idun wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.